Setelah Xiaoyan datang dan menerima tantangan dari Yi Chen, kemudian Yi Chen berkata, "Kamu itu Xiaoyan kan?" tanya Yi Chen. "Oh Xiaoyan, jangan terpancing dengan omongan Yi Chen. Dia itu bukan karakter yang ramah," ucap Qi Wuli mengingatkan Xiaoyan. "Tenang saja, aku tidak mau membuat reputasiku turun jika aku menolak tantangan itu," ucap Xiaoyan. "Lakukan yang terbaik ya Aoyan," ucap Cao Yin memberikan semangat pada Xiaoyan. Melihat dua orang muda yang sama luar biasa di alun-alun, kerumunan di sekitarnya segera meledak menjadi gelombang percakapan pribadi. Jelas mereka mengantisipasi pertempuran besar ini. "Paman Chen, saya akan mewakili Anda dalam pertarungan." "Tidak apa-apa bukan?" ucap Yi Chen sambil menoleh pada Chen Tianan. "Jika kau bisa membunuh bocah biadab itu, aku tidak masalah. Percayalah, Sekte Suan Mendalam akan mendukungmu nanti di pemilihan ketua di masa depan," ucap Chen Tianan. "Aku akan melakukan apa yang kau inginkan," ucap Yi Chen. Xiaoyan tersenyum mendengar kata-kata Yi Chen. Nama setan Yi adalah nama yang pernah didengar oleh Xiaoyan. Selain itu, dari cara orang ini telah mencapai puncak kelas dojong pada usia ini, Xiaoyan bisa mengatakan bahwa reputasinya yang kejam memang tidak diperoleh dari sekedar isapan jempol belaka. Setelah itu, panggung batu disediakan sekitar 200 kaki untuk mereka berdua. Mantap-mantap. Untuk tempat pertarungan, kita akan menggunakan ini sebagai batas. Siapapun yang meninggalkannya akan kalah, ucap Chen Yi sambil tertawa. "Baiklah, kita sepakat," ucap Xiaoyan. "Tenang, aku akan membunuhmu tanpa rasa sakit dan kau pasti akan berterima kasih padaku," ucap Yi Chen sambil tertawa jahat. Mereka kemudian melakukan pemanasan dengan serangan biasa, saling pukul dan saling tendang. Yi Chen kemudian mengeluarkan tekniknya, melahap tangan transformasi tulang darah. Tangisan dingin terdengar, kekuatan hisab yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus dari tangan Yi Chen. Di bawah kekuatan hisab ini, darah dalam tubuh Xiaoyan telah menjadi sedikit kacau. Tampaknya seolah akan menghancurkan tubuhnya. "Xiaoyan, hati-hati. Ini adalah keterampilan aglomerasi darah hebat dari sekte langit yang mendalam. Itu bergantung pada penguapan darah seseorang untuk sementara memperkuat diri sendiri," teriak Cao Yin di luar panggung batu sambil merasa khawatir. "Enyahlah," ucap Xiaoyan. Kemudian aura sangat kuat keluar dari tubuh Xiaoyan. Perubahan ini juga membuat Yi Chen tertegun. Xiaoyan mengarahkan tinju yang diselimuti oleh api ke arah Yi Chen. Kemudian bang! Tinju itu menghantam pelindung yang dibuat Yi Chen, namun serangan Xiaoyan terlalu kuat sehingga Yi Chen mundur beberapa langkah. "Ketua, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Aura orang ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan saat itu," ucap seseorang pria yang ada di belakang Chen Tianan. Chen Tianan mengerutkan alisnya ketika mendengar ini. Dia berkata, "Seharusnya tidak ada masalah. Terlepas dari seberapa kuat bocah itu, ia hanyalah bintang 9 dojong. Bukan seolah-olah belum ada bintang 9 dojong yang telah mati di tangan Yi Chen selama tahun-tahun ini." 9 bintang dojong, gumam Yi Chen. Tangan Yi Chen sedikit melengkung setelah menstabilkan tubuhnya. "Orang ini harus dibunuh hari ini." Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di dalam hatinya. Tangan Yi Chen tiba-tiba mengepal, tubuhnya menghilang dalam sekejap. Sesaat kemudian ada riak di ruang di samping Xiaoyan. Tombak berdarah tajam diisi dengan ki berdarah muncul dan menusuk kepala Xiaoyan. Tiba-tiba tombak panjang yang menarik itu berhenti dan ekspresi Yi Chen juga berubah. Orang bisa melihat ujung tombak panjang diraih oleh dua jari Xiaoyan yang ditutupi oleh api ungu. Reaksi cepat dari Xiaoyan juga menyebabkan hati Yi Chen merasa khusyuk. Yi Chen tak berhenti melakukan serangannya, kemudian dia bergumam, "Palm apel darah." Telapak tangannya mengarah pada dada Xiaoyan, namun api 3000 naga berwarna ungu coklat tiba-tiba keluar dari dadanya. Kemudian berubah menjadi naga api yang bertabrakan dengan telapak Yi Chen. Tak berhenti di sana, Yi Chen masih terus melakukan usahanya untuk membunuh Xiaoyan. Kemudian dia mengeluarkan teknik lain, Taman Iblis Persembahan Surga. Setelah tangisan terdengar, ruang di telapak Yi Chen mulai berfluktuasi. Sejumlah retakan gelap hitam tiba-tiba menyebar. Yi Chen ini benar-benar telah menggunakan Taman Iblis Persembahan Surga, salah satu keterampilan doi yang dijaga dari sekte langit yang mendalam. Xiaoyan ini memang luar biasa untuk memaksa Yi Chen sedemikian rupa, tapi aku ingin tahu apakah dia akan dapat menerima serangan ini, ucap para penonton dari sekte Suan Mendalam.
Tubuh Yi Chen bergetar dan sekali lagi berubah menjadi bayangan darah. Dia bergegas menuju Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Xiaoyan tidak mundur ketika berhadapan dengan serangan Yi Chen yang luar biasa ini. Segel tangan Xiaoyan bergerak mulai berubah dengan kecepatan seperti kilat. Buka segel gunung Yun Yun. Si Flipping Seal, gumam Xiaoyan. Cahaya energi kecil muncul di telapak tangannya. Setelah itu perlahan-lahan bergabung dengan Open Mountain Seal dan berkumpul bersama. Membalikkan segel tanah. Xiaoyan dengan lembut berteriak dalam hatinya. Cahaya kristal ungu coklat cerah melonjak dari telapak tangan Xiaoyan. Tumpukan 3 segel keterampilan segel dewa. Bahkan di dalam klangu ada beberapa orang yang bisa menggabungkan mereka dengan sempurna. Tangan kristal ungu coklat Xiaoyan diam-diam memotong ruang dan bertabrakan dengan tangan darah Yi Chen di depan banyak orang yang terpana. Sebuah ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema pada saat ini. Setelah itu semua orang lihat sosok terbang keluar dari medan perang seperti layang-layang yang putus talinya. Ketika mereka melihat sosok yang sangat menyedihkan berlumuran darah segar, seluruh tempat segera menjadi sunyi. Yi Chen berwajah muram akhirnya meludahkan darah segar pada saat ini. Harga dirinya telah benar-benar hancur hari ini. Jari Xiaoyan dengan lembut mengusap cincin penyimpanan berwarna darah di tangannya. Ini adalah sesuatu yang dia ambil dari jari Yi Chen ketika mereka bertukar pukulan. Serahkan cincin penyimpananku, teriak Yi Chen. Aku mengambilnya sebagai hadiah kecil darimu. Kamu sudah kalah hari ini, segera bawa orang-orangmu dan pergi dari sini, ucap Xiaoyan. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup, kalau tidak dia pasti akan menyebabkan masalah di masa depan. Niat membunuh yang padat melintas di hati Chen Tianan. Bocah yang tidak makan bangku sekolahan, Anda benar-benar mencuri barang orang lain saat bertarung. Apakah gurumu tidak mengajarkan tata krama padamu, ucap Chen Tianan. Chen Tianan kemudian melesat dengan cepat mengarah kepada Xiaoyan. Tepat ketika telapak tangannya hendak melakukan kontak dengan Xiaoyan, senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan. Xiaoyan mendentikan jarinya dan sosok emas gelap tiba-tiba muncul di depannya. Setelah itu tinju emas gelap sosok itu menghamburkan udara. Tinju itu mengarah ke kepala Chen Tianan. Chen Tianan mengeluarkan dauki dan membungkus tangannya. Tinju dan telapak tangan saling bersilangan. Orang bisa menyaksikan Chen Tianan segera terbang mundur. Boneka kelas Douzun, ucap Chen Tianan. Setelah itu ada 2 sosok yang muncul di samping Xiaoyan. Orang-orang yang muncul di samping Xiaoyan adalah Xiao Yixian dan Tianhou Junzi. Mereka berdua tidak melakukan intervensi sebelumnya karena mereka sadar bahwa Xiaoyan dapat berurusan dengan yang disebut Demon Yi. Namun mereka tidak menyangka Chen Tianan tiba-tiba menyerang. 2 Douzun, wajah Chen Tianan mengalami sedikit perubahan saat dia melihat Xiao Yixian dan Tianhou Junzi. Pemimpin Sekte Chen, Anda sudah cukup ribut hari ini. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan bahkan 3 kepala asosiasi tidak akan dapat mengabaikan masalah ini, ucap Qiu Ling. Mungkinkah penatua Qiu berpikir bahwa begitu mudah untuk mengambil barang-barang dari Sekte Langit Mendalamku, ucap Yi Chen. Ini disebut rampasan pertarungan, ucap Xiaoyan sambil tertawa. Pemimpin Sekte Chen, saatnya lelucon ini berakhir hari ini. Jangan salahkan pil tawar karena tidak memberi Anda wajah. Selain itu Yi Chen, jika Anda mewakili Sekte Langit yang mendalam sebagai musuh pil tawar, Anda dapat segera kembali. Saya ingin melihat bagaimana Tian Mingzi akan membalas Anda. Ruang di depan Xiaoyan perlahan berubah ketika suara sedingin es itu terdengar. Segera Suan Yi perlahan keluar dari distorsi, matanya mengandung keganasan. Qiu Ling di samping dengan cepat membungkuk dan menyapa Suan Yi ketika dia melihatnya muncul pada saat ini. Wajah Chen Tianan dan Yi Chen berubah secara drastis. Karena ketua asosiasi Suan Yi telah melangkah maju, masalah hari ini akan berakhir di sini untuk saat ini. Namun jika saya menemukan kebenaran, saya pasti tidak akan membiarkan begitu saja, ucap Chen Tianan sambil bergetar. Mereka kemudian meninggalkan tempat itu. Suan Yi kemudian berbicara pada Xiaoyan. Ayo masuk, kami telah memperoleh informasi terkait tentang Yao Chen di penjara, ucap Suan Yi. Ada beberapa sosok yang sedang duduk di kursi di aula yang luas. Suasana di dalam aula cukup khusyuk. Di mana Hall of Soul memenjarakan guru, tanya Xiaoyan. Ada pegunungan Dead Soul di wilayah barat laut, tempat itu menyembunyikan aula cabang Hall of Soul, ucap Suan Gongji. Ada berapa ahli di aula cabang Hall of Soul itu? Ada berapa dozun di sana? Tanya Xiao Yixian.
Aula jiwa benar-benar menghargai Yao Chen. Kekuatan defensif mengawasinya jelas tidak terlalu lemah. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, kemungkinan ada 5 elit dojun yang menjaga pegunungan jiwa kematian, ucap Xuan Kongji. Xiaoyan menghitung bahwa ada 3 dojun di sampingnya jika dia termasuk Sky Demon Puppet. Saat ini ia juga mampu menahan elit dojun. Sekarang kita hanya bisa menunggu Peng Junzi datang. Jika dia datang maka sudah cukup banyak orang, gumam Xiaoyan dalam hatinya. Berdasarkan informasi yang kami dapat hanya ada 5 dojun, namun aula cabang pasti masih memiliki beberapa perlindung Malopsol. Kekuatan tempur gabungan mereka juga akan sangat kuat, ucap Xuan Kongji. Pelindung itu tidak bisa dianggap masalah, namun kalian semua perlu waspada bertemu dengan Tianzun. Xianyi di sampingnya berbicara dengan wajah muram. Tianzun, kelompok Xiaoyan terkejut ketika mereka mendengar nama asing ini. Pelindung Malopsol dibagi menjadi kategori langit, bumi, dan manusia. Meskipun tetua yang terhormat tidak memiliki pembagian yang begitu ketat, mereka juga dibagi berdasarkan peringkat. Tianzun adalah ahli terkuat di antara peringkat penatua terhormat. Karena kekuatan mereka, satu-satunya hal yang perlu Anda ketahui adalah bahwa bahkan Old Guru tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tianzun, ucap Xuan Yi. Ini adalah informasi yang kami peroleh. Wilayah Piltira jauh dari Dead Soul Mountain Range, seharusnya cukup untuk sampai di sana dalam 5 hari atau lebih, ucap Xuan Kongji sambil memberikan sebuah gulungan pada Xiaoyan. Ini adalah peta Dead Soul Mountain Range, markas aula jiwa ada di tengah-tengah gunung itu, ucap Xuan Kongji. Terima kasih banyak Xuan Tua, ucap Xiaoyan sambil memasukkan peta itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kapan kalian semua bersiap untuk bertindak, tanya Xuan Kongji. Kami harus menunggu sampai Peng Junzi dulu, ucap Xiaoyan. Orang tua itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Yao Chen. Menemukannya memang akan sangat membantu, apalagi dia sangat berpengalaman, ucap Xuan Kongji. Setelah ngobrol sedikit dengan Xuan Kongji dan yang lainnya, kemudian mereka pergi. Pada malam harinya, Xiaoyan sedang duduk di atas ranjang dan melihat cincin penyimpanan Yi Chen. Di sana ada gulungan keterampilan jahat darah. Itu memang berdarah. Metode Qi semacam ini sangat jahat dan juga terlalu kejam. Menelan daging dan darah orang lain untuk menyerap doki pihak lain. Taktik semacam ini benar-benar ganas, ucap Xiaoyan. Sekte langit yang mendalam, sungguh sekte yang jahat, gumam Xiaoyan kemudian menyimpan kembali gulungan itu. Di dalam cincin itu ada juga gulungan tentang teknik tangan iblis persembahan surga yang digunakan Yi Chen pada saat pertarungan. Xiaoyan kemudian melakukan retreat dan memperbaiki pil obat untuk Tuan Yao dalam setengah bulan ini. Tianho Junzi telah menjaga kamar Xiaoyan di luar, mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia melihat penampilan Xiaoyan yang menyedihkan. Namun ketika Xiaoyan melemparkan pil obat hijau tua dengan aura spiritual yang kuat, dia langsung bersemangat. Tanpa mengatakan sesuatu yang tidak perlu, dia mengambil pil obat itu. Pada hari kelima setelah ia meninggalkan retreat, Xiaoyan sedang berlatih surga iblis persembahan. Tetapi tiba-tiba ia berdiri dari kursinya. Dia merasakan aura yang akrab dan kuat muncul dalam area persepsinya pada saat ini. Peng Junzi sepertinya sudah tiba, gumam Xiaoyan. Pada saat ini di aula besar ada beberapa sosok yang sedang duduk di sana. Peng Junzi, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kau sibuk apa kali ini? Ucap Xuan Kongji. Aku hanya mengurus kambing dan beberapa ayam di Falling Star Pavilionku, ucap Peng Junzi sambil tertawa. Saya belum meninggalkan daerah Pil untuk waktu yang lama, bolehkah saya tahu siapa teman ini? Mata Xuan Kongji menatap pria kuno itu ketika dia bertanya sambil tersenyum. Aku sudah lama melupakan nama lamaku, selanjutnya saya telah menciptakan nama untuk diri saya sendiri, Tijian atau pedang logam. Pria kuno ini berbicara sopan kepada Xuan Kongji. Mungkinkah Tianjian Junzi yang mencuci gerbang pedang giok dengan darah 5 tahun yang lalu? Kejutan segera melintas di wajah Xuan Kongji saat dia bertanya. Karakter orang tua ini persis seperti ini. Permusuhan antara dia dan sekte pedang giok terlalu dalam. Sulit untuk menjelaskan semuanya dalam waktu singkat, ucap Peng Junzi sambil tertawa. Beberapa tokoh mendorong membuka pintu dan perlahan-lahan masuk. Mata Xiaoyan berfokus pada Peng Junzi saat dia memasuki aula besar. 9 bintang dozong, ucap Peng Junzi sambil melihat Xiaoyan. Hehe, aku hanya beruntung, ucap Xiaoyan. Xiaoyi, Xian, Tianho Junzi dan Zian yang tampak malas mengikuti Xiaoyan di belakang.
Ah, siapa dua orang ini? Tanya Peng Junzi. Mereka semua adalah teman saya dan juga akan menjadi penolong selama operasi ini. Ini Xiao Yixian dan ini Tian Hao Junzi. Xiaoyan tersenyum sambil menjawab. Setelah mereka melakukan beberapa obrolan dan perkenalan, kemudian Xiaoyan berbicara. Kita akan pergi besok, ucap Xiaoyan. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kau katakan dan pergi besok. Peng Junzi sedikit terkejut ketika dia mendengar waktu keberangkatan Xiaoyan. Karena kalian semua sudah memutuskan, aku berharap operasi ini akan sukses, ucap Xuan Gongji. Misi penyelamatan akhirnya dimulai. Dead Soul Mountain Range terletak di wilayah barat laut Central Pen. Tempat ini juga bisa dianggap sebagai salah satu tempat paling berbahaya di Central Plains. Keesokan harinya kemudian mereka berangkat menuju Dead Soul Mountain Range. Apakah kita akan tiba? Xiaoyan mengangkat kepalanya, matanya melihat ke kejauhan. Ada garis besar pegunungan di sana, namun bagian luar pegunungan ditutupi oleh lapisan kabut dingin. Kita telah tiba di pegunungan jiwa kematian, namun setiap orang harus memulihkan diri sedikit lebih dulu. Perjalanan selama periode waktu ini tidak mudah. Xiaoyan mendarat di puncak gunung, dia memandang Xiao Yixian dan yang lainnya. Setelah setengah jam mereka beristirahat, kemudian Peng Junzi berkata, jika operasi ini gagal, kemungkinan kami tidak akan lagi memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Karena itu, tidak peduli apa, kita harus menyelamatkan Yao Chen kali ini. Ucap Peng Junzi memiliki wajah serius saat dia bicara. Semua orang harus tetap dekat setelah memasuki pegunungan. Hati-hati, ayo pergi. Peng Junzi memimpin untuk bergerak. Pada malam harinya, Dead Soul Mountain Range sangat gelap dan dingin. Berbagai suara binatang bergema di dalam pegunungan. Suara itu menyebabkan bulu betis seseorang sampai berdiri. Pada saat perjalanan malam, mereka mendengar suara kresek-kresek yang ditimbulkan dari semut setan menelan batu. Dikabarkan bahwa semut setan ini memiliki kekuatan peringkat 4. Semut ini juga terkenal dengan keganasannya. Pada saat kelompok Xiaoyan akan pergi menghindari semut itu, kemudian Zian menghentikan mereka. Zian kemudian berbicara dengan Ratu Semut Setan itu dan ternyata Ratu Semut mengetahui tempat Hall of Soul berada. Yang lainnya merasa terkejut dengan keanehan Zian, tapi itu tidak berlaku bagi Xiaoyan yang sudah mengetahui bahwa Zian ini garis keturunan Void Naga kuno. Void Naga kuno berada di puncak Magical Base, tentu saja binatang yang lainnya pasti takut padanya. Setelah itu Zian yang memimpin perjalanan mereka, tiba-tiba ada semacam gelombang sonik yang datang. Ini adalah mata Hall of Soul. Selama ada kegiatan, mereka akan menggunakan gelombang suara untuk mengirimkan informasi. Jika kita tidak sepenuhnya menghilangkannya, jejak kita akan ditangkap oleh Hall of Soul. Zian menjelaskan kepada kelompok Xiaoyan. Xiaoyan dan yang lainnya tanpa sadar mengeluarkan keringat dingin ketika mereka mendengar ini. Aula jiwa ini memang sangat aneh. Burung-burung komunikasi di dekatnya telah diam-diam dihapus oleh semut setan menelan batu. Tidak perlu khawatir. Selain itu, jarak Hall of Soul sudah dekat. Kalian semua harus berhati-hati. Zian berbicara dengan lembut. Perjalanan mereka sampai di ujung lereng. Ada sebuah lembah besar dengan keempat sisinya berhadapan ke pegunungan. Bagian dalam lembah adalah aula hitam besar 1000 kaki, seperti binatang buas prasejarah yang sujud yang menyebabkan aura mengerikan yang membekukan hati seseorang. Ini adalah Hall of Soul, gumam Xiaoyan. Ada sebuah penghalang spasial yang menutupi wilayah aula jiwa. Serahkan penghalang spasial kepada saya bisa merobeknya tanpa memperingatkan orang di dalam, kata Zian. Xiaoyan hanya mengangguk, kemudian dia bicara. Old Peng, bisakah kamu merasakan berapa banyak elit Dojun hadir di dalam aula besar ini? Hanya Xiaoyan. Saya merasakan 5 aura tersembunyi. Jelas mereka semua ahli kelas Dojun. Saya juga merasakan lebih dari 10 dojong. Ada juga sejumlah aura yang bahkan lebih lemah, ucap Peng Junzi. Ketika penghalang spasial dibuka, pertama-tama kita akan melepaskan semut setan menelan batu ke dalamnya dan menggigit semua orang sampai mati, ucap Zian sambil bersemangat. Ada 5 dojun ya, kita hanya berempat nyaris tidak bisa memblokir mereka. Xiaoyan, kamu akan mengambil kesempatan untuk memasuki Hall of Soul dan menemukan Yao Chen. Setelah itu cepat bawa dia, kita tidak bisa tinggal lama di sini, ucap Peng Junzi. Xiaoyan tersenyum, dia menjentikan jarinya dan Sky Demon Puppet muncul di sampingnya. Ini adalah boneka kelas Dojun. Peng Junzi dan Ti Jian Junzi tertegun melihat ini.
Baiklah, dengan boneka ini kita akan dapat sepenuhnya menahan 5 doujun dari Hall of Soul. Masalah menemukan Yao Chen akan diserahkan kepada Anda, ucap Peng Junzi. Xiaoyan mengangguk, dia kemudian melirik Zian. Zian kemudian membuka pelindung spasial itu, sementara itu Ratu Semut yang ada di pundak Zian memancarkan gelombang aneh untuk memerintahkan gerombolan semut masuk menyerang aula jiwa. Ada beberapa penjaga yang berada di luar bangunan. Mereka melihat gerombolan semut seperti ombak lautan memasuki area Hall of Soul. Penjaga itu kemudian membunyikan peringatan, Mayday, Mayday, serangan musuh, ucap si penjaga. 4 ahli doujun meletus pada saat bersamaan. Mereka muncul di depan orang-orang dari Hall of Soul. Kau Jingaba dari Hall of Soul, sudah saatnya Anda membayar utang Anda hari ini. Kau berani menimbulkan masalah di Hall of Soul-ku, apakah kau mencari kematian? Ucap sosok yang muncul, ternyata itu adalah Old Mugu. Masuk dan temukan Yao Chen, kami akan menahan mereka, ucap Peng Junzi. Xiaoyan mengangguk, tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke aula besar. Hari ini beberapa dari kita akan melihat apakah kelompokmu memiliki kualifikasi untuk mengalahkan kami. Pasangan doujun tertawa dengan marah. Setelah itu mereka bergegas turun. Salah satu dari mereka terpisah dan dia bertabrakan dengan Peng Junzi. Kamu adalah Xiaoyan, apakah Anda masih ingat denganku? Pria tua berpakaian ungu menatap Xiaoyan tanpa ekspresi dan bertanya. Xiaoyan kemudian menyipitkan matanya, dia bisa merasakan perasaan yang akrab. Kau adalah Jingaba tua yang telah menghancurkan tubuh spiritualku pada saat menemukan Hall of Soul, ucap Xiaoyan. Xiaoyan dan orang itu kemudian bertukar pukulan. Meskipun Xiaoyan telah mengedarkan Douqi di dalam tubuhnya secara maksimal dan dia bahkan memiliki 3.000 hati teratai api, dia akhirnya mengambil 10 langkah mundur. Tidak peduli seberapa hebatnya kamu, tempat ini akan menjadi tempat kau mati hari ini. Niat mengerikan melonjak di mata doujun yang berpakaian ungu itu. Lawanmu bukan aku, itu dia, ucap Xiaoyan sambil mengarahkan boneka doujun menyerang orang itu. Sementara pertempuran dasar yang menggerakkan jiwa telah meletus di luar Hall of Soul, Xiaoyan melesat ke dalam aula. Kamu berani menerobos di sekitar aula jiwa saya, apakah Anda mencari kematian? Ucap para ahli aula jiwa yang lain menghalangi Xiaoyan. Hanya 4 pelindung saja yang benar-benar berani menghentikanku ya, ucap Xiaoyan. Api ungu dengan cepat melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Setelah itu berubah menjadi naga api yang sangat besar. Keempat pelindung itu mengeluarkan ular piton raksasa dari Douqi mereka. Kemudian, boom, tabrakan terjadi antara naga dan piton itu. Serangan sengit memaksa kembali 4 doujong. Setelah itu Xiaoyan tertawa dingin. Dia menjentikan jarinya, kemudian 4 api ungu coklat melonjak keluar. Selanjutnya api itu menabrak 4 pelindung Hall of Soul. Di mana tempat Yao Chen dikurung? Tanya Xiaoyan. Di aula jiwa kunci, pelindung aula jiwa itu berbicara dengan ketakutan. Katakan padaku jalannya, kalau tidak kau akan mati. Belok kiri di depan, pelindung Hall of Soul bergegas menjawab. Kaki Xiaoyan menginjak tanah. Setelah mendengar kata-kata itu, dia sekali lagi berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas menuju daerah dalam aula besar. Xiaoyan bisa dianggap telah mengalami banyak pertempuran berdarah di sepanjang jalan. Berdasarkan perkiraan kasarnya, kemungkinan bahwa jumlah pelindung Hall of Soul yang telah mati di tangannya di sepanjang jalan rute ini setidaknya berjumlah 10 orang. Mata Xiaoyan menatap ke ujung koridor, ada pintu logam hitam gelap di tempat itu. Api ungu coklat keluar dari tangannya, setelah itu api itu bertabrakan dengan pintu besi. Mata Xiaoyan menjadi merah, lututnya ditekuk sebelum dia berlutut. Guru, murid ini ada di sini, ucap Xiaoyan. Anak kecil, akhirnya kau tumbuh dewasa, ucap Yao Lao dengan suara serak. Xiaoyan perlahan berdiri, matanya langsung menatap 4 rangkai hitam. Ini adalah Lok Soul Chen, benda ini secara khusus digunakan untuk menahan jiwa. Tidak mudah untuk menghancurkannya, ucap Yao Lao. Xiaoyan kemudian menghancurkan rantai itu dengan 3000 Lotus Heart Plant. Ini adalah... Yao Lao terkejut ketika dia melihat nyala api ungu coklat di telapak tangan Xiaoyan. Kamu telah menelan api surgawi yang lain, tanya Yao Lao. Ya, itu adalah 3000 api terbakar, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Ayo pergi, Hall of Soul ini sangat aneh dan tidak terduga, ucap Yao Lao. Xiaoyan sedikit mengangguk. Karena aku di sini, aku juga harus menghancurkan tempat ini dan membiarkan jiwa-jiwa ini melarikan diri. Ini juga akan menciptakan beberapa kekacauan untuk Hall of Soul, ucap Xiaoyan.
Xiaoyan kemudian mengeluarkan cambuk api, namun ketika cambuk api itu akan menempel pada rantai, tiba-tiba dipantulkan oleh kekuatan yang lain. Masih ada ahli dari Hall of Soul, cepat pergi. Yao Lao berbicara dengan suara berat. Hahaha, Yao Chen, kamu telah menemukan murid yang baik. Dia benar-benar berani datang ke Hall of Soul saya untuk merebut seseorang, ucap seorang pria. Orang ini sebenarnya juga adalah Dou Jun, ucap Xiaoyan. Hantu tua Zai King, kamu sebenarnya juga ada di sini, ucap Yao Lao. Kepala Aula sangat menghargaimu, karena itu dia juga mengirim saya ke sini. Selain itu, aku yang lama berencana memancing ikan besar, ucap Zai King. Kamu tahu aku akan datang ke sini? Xiaoyan bertanya dengan senyum dingin. Itu adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Kamu adalah ikan besar. Ketertarikan kepala Aula jiwa kepadamu bahkan lebih besar daripada Yao Chen. Tentu saja saya mengacu pada kunci klan Xiao. Benda itu seharusnya bersamamu kan? Meskipun ayahmu menolak untuk mengatakan apapun, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, orang yang paling menonjol di klan Xiao saat ini adalah kamu. Ini akan paling aman jika kuncinya ditempatkan pada Anda, ucap Zai King. Ayah, ucap Xiaoyan. Jantung Xiaoyan sedikit bergetar, niat membunuh yang padat muncul di matanya. Jingaba dari Hall of Soul tampaknya telah melukai saudara-saudaranya. Jangan bertarung dengannya, sebaiknya kita cepat pergi dulu dari sini, ucap Yao Lao. Aku tidak akan membiarkan Anda pergi dengan aman, ucap Zai King. Kabut hitam yang besar dan perkasa melonjak dan langsung membentuk sebuah telapak tangan besar mengarah ke pada Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah, segel tangannya juga mulai dengan cepat berubah. Skyfire 3 Mysterious Chain, perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga. Api ungu coklat keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi naga api. Naga api bertabrakan keras dengan telapak tangan Zai King. Sebuah ledakan gempa bumi bergema di bagian dalam aula besar. Gelombang udara yang menakutkan juga menghancurkan beberapa rantai hitam di dekatnya. Kemudian kluster cahaya dari jiwa spiritual mulai berterbangan. Akibat benturan itu, Xiaoyan juga mengambil langkah mundur. Kekuatan Zai King benar-benar menakutkan. Hantu tua ini memiliki kekuatan bintang 5 puncak Dou Jun. Jangan melawannya langsung, ucap Yao Lao. Baiklah guru, masuk ke dalam cincin, serahkan sisanya padaku, Xiaoyan berkata dengan suara berat. Yao Chen kaget ketika mendengar ini. Dia segera mengangguk. Setelah itu tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya yang mengalir ke cincin hitam gelap di jari Xiaoyan. Sebuah kilatan seni terungkap di mata Xiaoyan ketika dia melihat Yao Lao memasuki cincin. Tidak peduli siapa yang menghentikannya hari ini, dia pasti akan membawa Yao Lao dari tempat yang mengerikan ini. Apakah kamu akhirnya akan pergi keluar dan mempertaruhkan hidupmu? Aku benar-benar ingin melihat apakah ada orang dalam klan Xiao saat ini yang masih memiliki aura yang mendominasi sejak Xiao Xuan masih hidup, ucap Zai King sambil tertawa jahat. Ekspresi Xiaoyan dingin dan acuh tak acuh, daukinya keluar seperti membentuk banyak naga api. Xiaoyan saat ini mengeluarkan semua kekuatannya. Serahkan kunci dari klan Xiao kepada saya dan saya bisa menyelamatkan hidup Anda, ucap Zai King. Serangan petir datang dengan tiba-tiba, cahaya perak berkelip di bawah kaki Xiaoyan dan dengan cepat menghindari serangan itu. Reaksimu tidak buruk, ucap Zai King. Pertarungan di antara mereka terus berlanjut. Di sela-sela pertarungan, Xiaoyan menggunakan after image untuk mengelabui Zai King. Serangan mengerikan Zai King terus dilancarkan, namun dia tertegun sesaat. Apa ini tubuh palsu, gumam Zai King. Ekspresi hantu tua Zai King begitu suram sehingga menakutkan setelah dia melihat sosok Xiaoyan menghilang. Xiaoyan, aku akan melihat sampai di mana kau bisa lari hari ini, ucap Zai King. Xiaoyan buru-buru bergegas keluar dari aula besar. Di luar sana dia melihat saat ini lembah itu benar-benar berantakan. Terlihat garis retakan yang sangat besar berada di mana-mana. Selain 5 pertempuran yang sangat intens di langit, ada medan perang lain yang telah menarik perhatian Xiaoyan. Itu adalah tempat di mana Xian berada. Mata Xiaoyan dengan cepat menyapu situasi di daerah ini. Dia menghela napas dan berteriak, "Aku telah menyelamatkan Yao Chen," ucap Xiaoyan. Setelah mendengar teriakan Xiaoyan di langit, sebuah sukacita melonjak ke wajah Penjunzi dan yang lainnya. "Karena kau telah datang, jangan harap kau bisa pergi," teriakan Zai King terdengar menggetarkan semuanya. Ini buruk, hantu tua itu datang mengejar. Ekspresi Xiaoyan segera berubah. Penghalang spasial segel. Kekuatan Zai King membuat sebuah penghalang yang melingkar di lembah itu. Hantu tua Zai King, ucap Peng Junzi.
Peng Xian, kamu benar-benar tidak menyerah. Kali ini kau bahkan telah menerobos masuk ke Hall of Soul-ku. Mata hantu tua Zai King seram saat dia melirik Peng Junzi. Begitu aku sudah menghabisi bocah kecil ini, aku akan membiarkan kalian semua tahu bahwa Hall of Soul-ku bukan tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesuka hati, ucap Zai King. Ekspresi suram Xiaoyan terlihat jelas. Dia bisa saja menggunakan serangan Angry Buddha Lotus Flame, namun dengan kecepatan Zai King sangat sulit untuk membentuknya. Biarkan saya membantu Anda menahannya, ucap Ziyan. Sepertinya gadis kecil ini mengerti apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan. Apakah kau bisa melakukannya? Tanya Xiaoyan. Apakah kau menemukan orang lain sekarang? Jawab Ziyan bahkan tanpa menoleh. Baiklah, bantu aku mengulur waktu. Hati-hati jangan sampai kau terluka, ucap Xiaoyan. Ziyan hanya mengangguk mendengar ucapan Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan bergerak mundur dan mulai membuat Angry Buddha Lotus Flame.